Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Bismillah, sahabat Ngobus yang berbahagia. Pada kali ini kita ada episode yang agak berbeda. Kebetulan yang kami undang, yang menemani saya biasanya Kak Mas Yevi Morino, sekarang ini Pak Siswanto. Selamat siang Pak Siswanto. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah sehat selalu. Meskipun agak batuk-batuk sedikit. Jadi ini kayak resmi. Baik Pak Siswanto, ini kan kebetulan kita ada program Ngobus. Pernah dengar program Ngobus? Dengar dong. Sudah mersani apa sih? Sudah mersani. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selalu mersani saya itu. Kalau sudah melihat, ini nanti ada beberapa. Terus kita akan menggulirkan acara Ngobus. Yang salah satunya saya ingin memberikan wacana baru. Ngobus, ngobrol serius. Ngobus adalah ngobrol dengan serius. Nah ini santai di sini. Jenengan Pak Sis, kalau boleh tahu Pak ya, Iya. jenengan ini asalnya dari mana? Putranya berapa? Siap. Nguliing seperti itu nggih Mas nggih. Biar Kenal lebih dekat dengan Pak Siswanto. Nggih. Saya jawab ya Pak ya. Nggih, monggo. Kalau saya itu aslinya Banyuwangi Pak. Oh, Banyuwangi. Dari pucuk yang paling selatan, paling timur apa paling selatan itu, pokoknya dari Banyuwangi. Saya dari Desa Songgon, dan kebetulan saya setelah lulus SMEA, saya merantau ke Surabaya, menikah dan punya anak 2 sekarang. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin jodohnya jauh Pak. Siap. Terus gini Pak Sis, Pak Sis kan termasuk salah satu orang yang paling lama di Batu Beling. Mungkin adalah orang pertama yang ada di Batu Beling waktu saya mendirikan Batu Beling. Mungkin dari kemarin atau obrolan-obrolan yang sudah saya pernah menceritakan bagaimana saya mendirikan Batu Beling di saat habis apa Mas Yevi kemarin? Kejatuhan hidup ya. Kejatuhan hidup. Saya merintis lagi dengan benar-benar. Salah satunya saya ingat bahwa yang pertama kali saya ajak memang Pak Siswanto. Dulu ceritanya bagaimana Pak Sis? Kok tahu-tahu kok marah-marah kok? Ini benar-benar memori yang sangat sedih sebenarnya. Pertama cepak notisu ya, kini ya. Jujur, ini benar-benar kalau kita mengulas ya Pak ya, sejarah kita ketemu dulu berawal dari sungguh kepepetnya saya dari zaman jahiliyahnya saya pribadi sampai sekarang ini. Kalau kita ingat lagi, sebenarnya saya tuh nggak mau mengingat itu Pak, terlalu sedih buat saya. Akan tetapi kalau beliau yang minta, panjenengan yang minta, tak ceritakan saya. Dengerin ya nanti ya. Ya. Awal mula itu saya kerja ikut proyek, tapi nggak perlu kan saya menceritakan yang dulu ya. Awal mula ketemu beliau saja. Ikut proyek, saya ikut namanya mandor, namanya Pak Widodo, mungkin juga pernah gabung sama kita. Di situ saya kenal, tahu panjenengan, figur panjenengan, sosok panjenengan tahu di situ Pak, di rumah sakit. Saya pernah disuruh, kalau waktu ingat saya, Mas, angkatan hulu itu ke atas. Beliau ini sebelum beliau belum kenal saya, Siswanto belum. Saya masih dari kuli waktu itu. Setelah itu kenal lama-lama, kita berpisah Pak. Akhirnya kita ketemu waktu itu di Citraland. Saya ngerjakan Cediko. Itu ketemuan yang kedua. Tuh, ketemu mana Mas? Terus ketemu lagi saat saya ngerjakan proyek beliau berikutnya. Ini. Nggak sengaja juga itu. Nggak sengaja. Saya tanya sama mandor saya, namanya Kolik lagi sudah. Kerja nanti Mas, ning Kenjeran. Ini betul ya Pak ya? Yeah. Dikiranya, loh, awakmu? Iya Pak. Setelah itu kita kerjasama waktu itu. Kita masih tersiap-siap Pak ya. Nah, jadi ceritanya itu gini ya. Dulu awalnya kan ya ini Mak, sebetulnya kalau di rumah sakit itu saya mulai, tapi masih belum sih, bisa kejatuhan itu memang. Saya lagi merintis tapi masih belum menemukan apa yang saya inginkan. Jadi cek kontraktoran.
mindsetnya masih mindset lama. Oh iya, dulu saya Ketemu Pak Siswanto pertama kali, aku nggak kenal. Kalau Widodo memang kenal. Widodo kenalnya sama siapa dulu itu. Ketemu beliau, terus lah kebetulan waktu di mana? Kenjeran. Kenjeran dulu Pak, baru ke Pakuwon. Pakuwon ya. Ke Kenjeran dulu, aku cek kontraktor mana ya Mas, renovasi rumah. Renovasi rumah. Betul. Oh iya lagi. Terus waktu di Pakuwon, saya sudah berproses, mulai berproses Mas. Di saat itu saya dapat kerjaan ya lumayan gede Mas. Di saat itu, jadi yang rumah saya kerjain itu Pak, mebelnya itu, itu hampir 400 juta itu Pak. Itu. Jadi saya kasih tantangan, pokoknya aku mau pekerjaan Pak, tapi saya nggak mau yang dimakan rayap. Di saat itu ACP pertama kali muncul, jadi saya ekspor pertama kali ACP saya buat mebel. Nah, kebetulan yang pekerjaan yang dikasihkan ke saya nggak cuma di mebel, tapi ternyata suruh ngecat apa gitu. Apa ya dulu Pak ya? Ngecat juga. Ngecat apa ya dulu itu? Tuh, saya lupa karena lama banget itu. Sudah tahun 2000 berapa itu Pak? 11. Pokoknya saya butuh ngecat pintu atau apa, akhirnya saya panggil. Tahu-taunya beliau lagi yang muncul. Loh, grupnya wong iki gimana? Tapi nggak apa-apa. Terus mulai saat itu aku mulai benar-benar merintis dari kejatuhan. Jadi home base-ku yang semula di Kiai Tambak terus sempat saya pindah. Saya menyepi, membuat sesuatu yang baru. Nggak di sini kantornya Pak? Enggak. Kantor saya masih di daerah tengah. Ya, saya tinggalkan semuanya. Saya memulai merintis dengan orang-orang baru. Orang-orang baru. Dulu pernah saya tanya Pak, gaji berapa? Saya lupa saya gajinya. Pokoknya gaji saya jujur aja ya. Saya pernah tanya ke beliau. Terus Pak, aku sampean bayar pira aku gelem. Aku lillahi ta'ala melok sampean. Aku pernah. Kalau nggak salah seperti itu. Saya ceritakan dulu Pak ya. Ini kan mengulang masa lalu dan cerita ya, memori. Monggo Pak, diminum Pak. Siap. Bentar, cerita dulu. Saya itu masih ingat. Dikala teman-teman saya sudah gajian, tak buka ya Pak ya. Saya belum gajian. Waktu itu. Bapak ini kalau saya minta gaji ke warung soto, Pak ini untuk anak-anak dulu. Saman belum ada. Saya pulang tak bayar dulu anak-anak buah saya yang tukang pelapon itu. Saya belum gajian. Coba kalau bayangkan sekarang itu menimpa anak buah saya, mungkin sudah mencetat. Saya masih ingat. Saya biasanya gajian hari Selasa, hari Rabu. Tapi kenapa? Setelah saya itu jahiliyah dulu, yang tukang begitu, saya itu diem aja. Kak digaji saya menang, digaji ya alhamdulillah. Tapi yang mendapatkan ketenangan di situ saya. Kuat saya sama-sama. Itu proyek di mana Pak? Di kalau nggak salah itu bukan Pak, di Rojo yang baru, Juanda Pak. Oh iya. Mungkin jenengan sudah lupa. Kita bikin restoran di Juanda. Ingat nama betan? Ilik malah tawuran aku. Nah, plafon, kubikel pertama kali, pakai PVC dan pengecatan. Ya, itu ketepaan Polo Dewi Mas yang ngasih pekerjaan. Iya Pak. Siapa? Jangan sebut nama. Di saat itu, ya itu awal yang bayar foto angel. Aku juga nggak membayar tak bongkar ya wis. Sampai gitu kan. Ya itu pertama kali. Masih berproses. Jadi memang saya benar-benar tanpa menggantungkan sak duwe modal digawe. Tapi alhamdulillah setelah itu kita dapat di Rejo. Di Rejo kebetulan saat itu saya nggak tahu dari mana, tahu-tahu saya dipanggil dari Rejo itu PP. Regional Pak. Prumnas. Prumnas Mas, mau kerjaan nggak? Itu awal kebangkitan saya, awal benar-benar kebangkitan saya menemukan cara bekerja yang benar. Saya mulai diajari teman saya berbisnis yang benar. Setelah kemarin saya bilang, saya pengen jadi wong sugih temenan, sugih utang. Kemudian
di yang kedua kemarin, cara nyari modal nggak harus utang, ternyata bermitra. Itu pertama kali saya bermitra. Jadi begitu saya dapat awal-awal kita dapat kecil-kecil berapa unit Pak ya? Kecil. Berapa unit ya dicoba. Alhamdulillah saya proyek di Sidoarjo. Berapa kali Pak tadi Pak? Wah, saya enggak pernah nilai sampean. Hanya dalam setahun hanya 4 kali. Kenapa ya? Ya wis Pak, sampai kantor aja. Sudah sama di kantor aja. Lapangan saya yang ngurusi. Memang saya single fighter Mas. Masih dulu sama Agus nggak salah ya. Agus. Ada namanya Agus Salim. Agus Salim, Muhammad Duratul. Itu. Jadi aku malah nggak pernah sama sekali. Ya ketemu kadang aku ketemu ke kantornya Perumnas, tapi ke proyek aku parang-parang. Karena masih kecil. Ya alhamdulillah hubungan saya dengan yang memberi proyek itu alhamdulillah baik sampai sekarang. Sampai sekarang masih baik. Nah, dari yang kecil ya kita diuji bayu dan terus bocor iya, kabeh, bocor semua kita nggak bocor. Alhamdulillah dengan itu akhirnya saya dikasih banyak Pak ya, dikasih berapa 10 ruko atau berapa. Nah, aku nggak dari modal Mas, saat itu kita nggak punya modal, belum gede. Kita dapat 1 ruko loh Pak, cuman iya awalnya pertama kan. Itu pertama kan satu ruko aja tes ya, beliaunya aja yang lulus yang ya karena beliau lah saya bisa seperti ini ya. Yang pasti setelah saya di anu tadi itu sama teman saya, begitu dapat dipercaya akhirnya dikasih agak gede 10 ruko atau berapa itu dari beberapa. Iya betul Pak. Pokoknya ya memang dulu saya sudah pakai nama batu beling seragami Pak ya kalau dulu. Iya seragam, sudah pakai seragam. Gara-gara pakai seragam itu lanjut kita sudah di branding Mas batu beling. Oh di sana udah orang taunya batu beling, taunya Pak Siswanto sing duwe mungkin Pak Siswanto di sana enggak saya. Betul itu. Saya yang orang kantor hanya yang tahu saya, tapi di lapangan tahunya Pak Siswanto. Pak, jadi semua proyek yang dikerjakan punyanya yang dikerjakan Pak Siswanto nggak bocor, nggak apa, artinya dipercaya, dikasih langsung banyak. Bagaimana Pak sanggup? Di saat itu aku terdengar Mas. Banyak. Bayangkan tahu-tahu sing biasanya sing garap saoma ini dikasih ruko mulai dari atap, plafon, taku set, cat, aluminium bisa ngecatnya full. Ini modal dari mana? Akhirnya teman saya yang guru saya Sabel, saya dapat proyek, bisa nggak bantu saya? Wes kirim gambar, kirim gambar saya kirim, dibantu sama proyek, wes kirim 1 truk atau 2 truk. 1 truk. 1 truk, pokoknya siap bangun. 1 truk. Ya. Datangnya malam. Itu dikirim dari Jakarta langsung gitu. Kenapa? Ya itu tadi yang saya sampaikan kemarin. Aku nggak mau boleh utangan duit, tapi saya maunya bekerja sama. Kirim, akhirnya wes tak kirim barang, silakan dipakai. Yang penting pesennya ingat, jangan sampai tukangmu nggak gajian. Pokoknya kamu bayar saya cicilan semampumu. Tapi nyicil itu rotannya metu Mas. Jadi kayak kita bayar itu pokoknya ada duit, kamu carry nggak apa-apa. Yang penting tukang bayar, yang barang saya kirim nggak apa-apa. Pokoknya kamu dapat kirim, dapat kirim. Ya memang sesuai. Ya alhamdulillah dengan progres yang kita dapat, akhirnya kita dipercaya sampai kemana-mana. Akhirnya hampir di Perumnas Sentraland. Dan kita dapat terus berlanjut meskipun juga ada beberapa goyang-goyang sedikit. Mungkin beliau lupa jumlahnya rukunya berapa, rumahnya. Nah, kalau saya masih ingat kita dapat 45 unit rumah tipe 45 kalau nggak salah juga. Skyling Pak. Kalau rukonya Mas, rukonya 9 tambah 3, lantai 2 semua. Kalau rukonya itu full plafon sama atap sama cat Malmini full. Jadi beliau ini yang mengawal Mas. Jadi mungkin sampai entek proyek 4 kali dan 5 kali di situ aja. Iya betul. Ya kenapa? Ya rasa kepercayaan. Nah, mungkin nggak percaya ya pasti biar HP-an kayak gitu. Itu beneran. Loh, beneran. Memang Pak Sis benar dari bawah. Ke bawah. Saya nggak di Batu Beling, bukan apa-apa. Saya pingin apa yang ada di
Batu Beling, ayo kita belajar bersama. Aku nggak perlu orang pandai, yang penting satu amanah. Iya. Oke, Betul. yang satu amanah. Perkara ilmu bisa, ayo kita belajar Belajar bersama. bersama. Aku pun juga belajar kok. Itu, waktu dulu itu aku nggak tahu namanya harapan sebanyak itu. Dulu aku di interior masalahnya. Itu kan bisa langsung ke proyek sampai ke nggarap ACP apa. Ya buat saya ya aku harus belajar. Pak Sis yang semula ATM pertama kali saya kasih ATM saya. Iya betul nggak? Warnanya gold. Kuning. ATM saya kasih kan, wes Pak Sis. Wes kita bayar arek iki. Dan memang di awal-awal saya sudah mulai disiplin. Ya, meskipun saya karyawan tidak banyak, tapi semua bayar transfer. Transfer semua. Tadi Pak Sis belanja barang, udah nota di foto sampai sekarang itu transfer. Memang saya negosiasi dulu. Wes pokoknya dia minta kasih, nanti saya transfer. Dan memang saya di awal bilang saya bayar cash ada nota. Itu yang mendapat kemudahan di pemasok distributor jasa sata. Itu awalnya Batu Beling jadi aplikator, jadi tukang. Aplikator, penempelan. Nah, setelah itu, Pak Sis, kita pindah ke selesai? ini. Selesai. Itu sudah, alhamdulillah. Akhirnya pelan-pelan garap Kubikel, portable dulu Pak. kubikel dulu. Oh, kubikel dulu ya. Kubikel dulu, PPC. Kita belajar kubikel sampai akhirnya mungkin saya setahun Mbak ya di sana ya. Setahunan segitu. Setahunan akhirnya saya kembali ke Tambak terus. Kira-kira Pak Sis, dari awal jalan tadi sampai di titik yang tadi itu kita kembali ke sini. Ada cerita menarik apa lagi Pak? Banyak sih Pak sebenarnya cerita-cerita menarik. Cuman yang mau saya sampaikan di sini itu dari awal kita merintis Batu Beling itu yang penting amanah. Amanah itu apa? Dilihat bos, lihat beliau itu tetap kerja. Saya itu balik lagi cerita dulu Pak ya. Ke Trilorejo itu jarang ngantor. Mungkin 1 minggu 1 kali ngantor. Kalau Bapak tanya sejarah atau waktu pindah ke Oro-Oro ini ngeri-ngeri sedap. Saya lihat kantor kita yang sekarang itu ngeri saya. Beneran. Pertama saya masuk ke tempat terus Pak. Itu saya goyang, jujur ya. Saya goyang saya. Goyangnya begini. Waduh. Kalau saya pindah ke sini, saya kan orang proyek, orang lapangan. Jarak rumah saya ke Kenjeran itu jauh. 1 jaman lebih. Bayangkan kalau ini di proyek. Ternyata alhamdulillah Allah mengerikan lain. Saya nggak di proyek sekarang. Dulu saya pernah berpikir sudah gak karu-karuan pikiran ini, terlalu jauh. Terus lihat kondisinya seperti ini. Jadi memang beliau ini nggak tahu awal mula saya. Nggak tahu saya. Saya di sini sudah berapa lama? Nggak ngerti saya memang. Perjalanan di Kenabak terus beliau nggak tahu. Nggak tahu. Memang benar-benar nol. Makanya yang saya rekrut orang-orang baru. Memang nggak tahu saya. Orang-orang baru yang saja. Memang setelah mulai berjalan, aku mulai manggil beberapa orang-orang lama. Tapi sambil notoi sebetulnya. Sebenarnya kalau saya sama Pak Sis kan aja. Nggak banyak. Nggak terlalu banyak orang-orang masih lepasan semua. Freelance. Masih freelance lepasan semua. Tapi begitu kita mulai Pak Sis rekrut ke kubikel atau apa, itu kan aku mulai berproses. Di sini kita ada berapa? 4 orang Pak ya? Kalau dulu 4 orang yang Ya, jadi karyawan. Sama Agus Salim itu loh Pak. Agus Salim itu salah satu orang dulu dari kantor lama saya Oh ke sini. Soalnya aku biar Mas, saya di sana dulu itu memang saya ngontrak. Ya tadi itu saya pengen hijrah. Nah aku tetap mau gini, masih tetap di lingkungan sini. Saya nggak bisa pure mikir sesuatu yang baru. Akhirnya saya kontrak 1 tempat, aku gak pamit siapapun, dia tadi itu. Kenapa? Pesannya Pak Cakso mobil. Kata-kata dari Cakso Suroso. Saat jatuh, kuharap semua orang tidak tahu, agar kebangkitan tidak memperluka orang yang melihat. Itu yang memang kapan lalu saya lakukan.
Saya kapan lalu mendapat amanah dari panitia pembangunan masjid. Begitu dana sudah dapat, wah tugas saya selesai. Wes aku butuh mikir, sudah saatnya saya mikir diri saya sendiri. Cabut, saya pergi itu hanya bawa mobil, kijang yang sampai sekarang masih ada. Kijang. Plus soal berharga itu aja yang saya bawa, sama baju secukupnya. Kuabe tak tinggal. Kenapa? Kalau aku usung-usung nanti dipikir saya itu orang dipikir pinjam. Kalau gitu ya, saya datang pergi lagi, cuma datang malam. Nanti sih nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya. Saya nggak pingin, wah ini. Nah aku susah loh, gitu kata orang kan nggak enak. Nah, gitu. Saya pingin udah, pokoknya saya. Seakan-akan nggak ada apa-apa. Banyak mencari, nggak ada apa-apa. Rumah si ono sih, nggak ada apa-apa. Padahal memang saya lagi tadi itu ngenul diri, Mas. Netralkan diri. Menekan diri. Seperti saya jual aset. Ternyata yang laku yang ini. Rumah tak jual nggak laku, yang laku yang depan. Mobil yang ini tak jual, yang laku yang sedan. Itu tadi, kenapa? Allah Maha Adil. Saya sing kijang, ini aku nggak tahu kredit. Memang saya nyicil, tapi nyicilnya akadnya jelas. Gitu, akadnya jelas. Beli sekian puluh juta, ya bayarnya di situ. Jangan proyek lah ya. Rumah, aku ya beli. Itu lah, Widodo kenali ya di itu. Ya mungkin proyek. Kemudian saya kembali, gitu kan? Kembali, ya balik mana, wes. Tapi meskipun dengan kondisi sekarang, ya ono sing takok, gitu loh. Tapi nggak apa-apa, sebenarnya nggak sakit. Tapi alhamdulillah sekarang, kalau semua Pak, lihat batu beling seperti itu. Ada yang sakit? Ya sakit hati atau apa? Ya, tadi kan. Kalau masalah ngomong sakit hati pasti ada. Ya, tapi kan dengan berbagi itu yang bisa menyembuhkan. Lanjut Pak Sisin tadi itu. Oke, Pak. Sebenarnya saya dulu itu dengan usaha pimpinan kita ini, Bapak Arianto ini saya ragu. Saya ingat waktu Bapak nyuruh gaya kotaan, Pak Sis. Wes seleren gak ngambil proyek karena kompetitor terlalu banyak. Saya mulai berpikir ini, beli PPC, bikin kotaan kamar mandi. Jujur Pak, dalam hati kecil saya ini ragu saya. Kayak kamar mandi. Apa kira-kira? Maksudnya? Bukan, yang portable Pak. Bukan, penolik dulu. Saya ragunya di portable. Ragunya kalau di penolik pasti jalan karena saya lihat proyek jalan terus. Di portable ini ada sambung-sambungan, sisa-sisanya kubikel. Saya ini ragu Mas. Waduh, Bapak ini gak nyangka saya seperti ini. Pada awal-awal itu kan. Iya. Memang pekerjaan yang jadi gini. Kalau di proyek plafon, aluminium itu kompetitornya kan banyak. Makanya begitu saya ada tawaran, Mas, ini songke kubikel. Ilmu yang selama ini saya nggak pernah. Tukunin nondi pun kita nggak tahu. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Tantangan. Oh berarti ini barangkali Allah akan menunjukkan jalan. Nggak apa-apa. Kalau sampai ada, kasihkan ke saya. Nggak kalah. Ya, kita mulai mikir lah. Ya. Si itu nggak salah. Itu yang nawarin. Ya wes. Jadi iya betul. Itu yang nawarin. Kalau Mas, kalau ada proyek ini saya bisa ngerjain. Soalnya aku dari perusahaan dapatku cuma sekian, komisiku cuma sekian. Dan sampai iso ngarep dhewe olehku sekian. Saya pikir oh ya. Akhirnya sanggup kerjakan Pak R. Boleh material. Saya boleh material di mana? Itu tempat Pak S tadi itu. Tak kulak ngene cabang yang sini. Tapi kan aku nggak sampai ke situ, akhirnya nggak puas di sini, aku nerombol ke yang pusat di Jakarta. Ya mungkin sampai Allah memberi saya apa ya, untuk melobi itu enak Mas, diberi kemudahan. Terbukti sampai sekarang batu beling kan hampir semua supplier kita kan rata-rata enak-enak.
Itu salah satu, ya Allah memberi saya kemudahan untuk melobi, orang langsung percaya. Saya lobi Jakarta dikasih barang. Pertama datangnya saya minta potongan, sehingga jalan Pak. Nah, iya, datang potongan, ini kalian rangkai. Wis parsialan bisa. Akhirnya berkembang, bisa aku harus nyari, akhirnya itu dimudahkan. Sampai suatu saat saya kaget, mungkin Mas Dewi belum ada orang yang importirnya datang. Saya nggak pernah minta, nggak pernah apa, karena wis Pak aku bayar cash datang. Termasuk yang PVC. Kalau PVC dulu sama Mas, tapi yang di sini di Jawa Timur yang datang, saya nggak pernah undang, nggak apa-apa, atau produk yang punya pabrik datang. Termasuk di aluminium, saya nggak nyangka sampai GM-nya mau datang di batu beling, apa sih perusahaan kampung. Ya. Saat itu mungkin yang membuat saya agak gembira mungkin Mas ya. Kalau dulu saya pernah putus asa di marketing karena saya bukan orang marketing ya. Kemudian aku nawarno orang mencari saya, tapi karena dahsyatnya website dan sebagainya kita nggak bisa bergerak di interior. Tapi begitu dimasuki di era batu beling, mau nggak mau saya harus membuat website. Akhirnya saya pun dikirim sama Allah. Yang pertama dikirim sama Allah Pak Siswanto, saya nggak lihat dia itu siapa. Kemudian dikirim lagi orang yang membuat website Cakpras nanti. Cakpras. Padahal buat website saat itu mintanya udah mahal-mahal. Cakpras ini harus Pak, sampai tunggu domain ini nanti tak garap. Habis ketemu itu website kita jalan, proyek kita berjalan, termasuk PVC. Makanya Pak Sis tadi bilang sing sambung-sambungan tadi itu sebetulnya niatan saya bukan ini Pak. Karena ada wis yang banyak, potongan yang banyak digayopo ini mahal, tapi enggak buat apa kita nggak tahu. Kita coba buat itu, akhirnya alhamdulillah sekarang jadi portable. Dipakai sendiri sih awalnya di depan kantor. Mungkin di podcastnya Mas Umar diceritakan mungkin ya. Mungkin sudah ya. Oke. Lanjut. Selebihnya sih saya mendapatkan di batu beling ini ketenangan yang pasti itu. Gimana ya Mas ya? Saya ini sudah beberapa kali pindah perusahaan Pak. Dari perusahaan apa namanya? Sama cerita aja Pak. Pindah berapa perusahaan, apa dicerita berapa? Banyak perusahaan. Saya ada di GO. Di Tanjung Sari aja 3 perusahaan saya. Terus saya pindah ke Sisi Klub, ada diskotek situ. Saya sebagai staff security. Pindah lagi ke Kalimantan. Ada di situ yang sekarang jadi tersangka di KPK itu ada. Ya, di itu namanya ada, di perusahaan gede. Saya sama di staff security juga sama. Terus pindah lagi Balikpapan Pak. Di Balikpapan sama staff security. Saya ngawal batu bara dari Kalimantan ke Malaysia waktu itu. Setelah itu saya balik Surabaya. Kita main-main di proyek. Terus ketemu beliau ini. Kalau dihitung-hitung, memang tingkat kenyamanan kerja itu ada di batu beling. Yang mana di sini saya benar-benar diorangkan, meskipun mulai dari nol kita kan, beliau ini nggak memandang pendidikan yang pasti. Saya juga di sini juga menjual apa ya, menjual kejujuran aja saya. Kalau ilmu dan lain-lain itu memang saya belajar Mas. Saya tahu lah kapasitas tingkatan saya itu Pak, saya cukup sadar itu gitu loh. Makanya, oke, jalan. Semua itu kan bisa dari belajar. Iya, betul. Saya memberi space, memberi ruang siapapun yang mau berkembang. Itu kalau masalah apa ya, kenyamanan, memang kan kemarin saya pernah nyampaikan bahwa saya membangun batu beling itu bukan nyari duit. Saya nyari apa Mas? Keberkahan. Keberkahan. Kalau kita nyari duit oleh, masih ingat
pikiran. Tapi kalau kita nyari keberkahan, dapat apa mas? Semuanya, duit dapat, rezeki dapat, kemudahan dapat. Kalau dulu Dan memang mungkin ada syarat ketentuan. Mungkin nanti harapan saya, ini mungkin podcast ini ya, yang pertama itu mungkin buat saya pribadi, yang kedua saya pengen orang di sekitar saya bisa memahami apa yang saya rasakan. Mungkin apa ngobrol langsung gitu kan nggak enak. Mungkin nanti harapan saya tim-tim Batu Beling mudah-mudahan semakin besar, kalau melihat podcast ini bisa jadi pembelajaran. Oh ternyata Pak Sis kan termasuk orang nomor 2 di Batu Beling setelah saya, yang paling pertama. Pak Sis koyok mulut saja. Minimal apalagi yang sudah merasa pintar, yang mudah-mudahan bisa, nggak harus menjaga. betul itu Pak. Nggak harus terus wah aku gini, enggak. Ayo kita belajar bersama-sama, nyari kenyamanan bersama. Syaratnya itu ayo kita amanah. Ayo kita belajar bersama. Saya memberi space, memberi ruang yang besar. Itu sih. Ya, makanya pesan saya pada adik-adik saya, junior-junior saya yang baru bergabung di Batu Beling, apalagi saya tahu tingkatan ilmu intelektual mereka lebih tinggi dari saya. Cuman satu, kita harus sabar. Yang mana kita kerja itu jangan kita semata-mata untuk berpikir dengan gaji. Dengan gaji terus tanpa memikirkan dedikasi, ya kan? Tanpa memikirkan apa yang kita kasih ke perusahaan. Banyak di antara teman-teman di perusahaan lain maupun perusahaan kita sendiri, mereka itu selalu berpikir gaji Pak, gaji saya piro, bayaranku piro. Tapi mereka gak berpikir apa sih yang kita kasih sama perusahaan. Nggak berpikir, karena saya di sini kebetulan sudah di posisi yang sekarang, jadi saya tahu setiap apa yang ada di otak-otak mereka itu yang melamar ke saya, mereka dipikirkan apa? Gaji, terus tingkatan, terus jenjang karir. Padahal kalau kita berpikir seperti itu sama saya yang interview, saya berpikir ini keras akhirnya. Oh, ini kurang baik. Harusnya mulai dari nol, gak apa-apa, gaji tak terima dulu. Yang penting ikhlas. Kita sesuaikan dengan apa yang kita kasih sama perusahaan. Sesuaikan dulu. Baru kita nanti, perusahaan pun gak akan diam. Saya rasa perusahaan gak akan diam. Gak akan merem Jawa nih. Kalau memang salah satu karyawan itu benar-benar potensial dan bisa ngasih income buat perusahaan. Saya rasa itu. Contohnya saya ini pernah Pak saya minta gaji naik? Tidak pernah. Pak saya minta kursi yang paling bagus atau meja yang paling apik, tidak pernah. Malah ini cerita ya Pak ya, ini cerita sejarah ya Mas. Saya ini pernah suatu saat dulu ada teman saya bilang, Pak sampean lu paling lama di sini. Lah terus kenapa? Sampean dikalahkan sama anak-anak muda itu. Anak-anak mereka itu pakai AC, kursi-kursinya bagus. Sampean dipisahkan keluar kayak gini gimana? Oh, itu mungkin pimpinan berpandangan saya lebih cocok di proyek sama produksi. Karena style saya, pekerjaan saya ngurusi anak-anak. Kalau mereka kan ngurusi laptop semua. Jujur ya, saya nggak bisa. Bilang gitu. Makanya saya ditaruh luar itu memudahkan kinerja saya Mas. Oh sampai nggak peka, itu cerita saya, sedikit cerita. Makanya kalau ada temen provokasi yang begini, nggak usah direken. Itu seperane Pak ya? Iya. Seperane. Itu masalah nanti jadinya. Nah ini salah satu yang harus benar-benar kita nanti antisipasi. Itu masalah hati. Tapi beliau masalah ini hati. Termasuk orang yang saya percaya. Saya Batu Beling ngomong tak kono mobil soal dia. Ini harus tepuk tangan saya ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, terima kasih. Beliau ini bisa memberi contoh. Ya mungkin dia
Aku paling tua. Mungkin Pak Sis nomor 2 ini mungkin. Wah, ini sampean ini bikin saya gak bercampur aduk, gak karu-karuan ini. Saya potong dulu Pak, sepurane ya Pak ya. Bapak ini sudah banyak ngasih sesuatu yang melekat dalam hati saya. Kan jaluk loh. Beliau ini sudah mengumrohkan saya, ya kan, belikan mobil. Saya ibaratkan anak yang nggak tahu diri, terus terang aja. Yang mana kalau dibelikan mainan nggak dipakai sama saya. Berarti saya berdosa sama orang tua. Tapi alhamdulillah saya selalu ingat kebaikan beliau itu. Sampai suatu saat saya ngomong pribadi sama Bapak. Saya nganggap keluarga Bapak ini saudara saya. Meskipun seandainya Bapak ini nggak anggap saya saudara, saya nggak apa-apa. Dan saya kalau misalkan ada orang yang ganggu, bela atau siapapun, kakak nyebutnya Mas Sori ya, anak-anak atau keluarga, saya mungkin orang pertama yang maju Pak. Saya sudah janji dalam hati sampai saat sekarang. Lo nangis teman-teman lo. Sampai dosa sama saya Pak. Saya sebenarnya memendam ini ya. Ini rahasia saya sama beliau sebenarnya. Benar-benar nangis. Loh, memang lama saya kenal sama beliau itu lama. Saya dapat proyek Selekta pertama kan lumayan gede, dipercaya sama Selekta. Iya, saya ingat. Pak, sebentar tak potong dulu. Pak, kon lek jaluk motor opo? Saya masih ingat. Ya koyo ngono, Pak. Di depan saya ada katana. Jadi suatu saat kita mau ke Selekta, aku mau ngecek, Pak, mau Selekta Pak, aku sulitan ini, biasanya kan berangkat aja. Kita berangkat ke sana, dapat proyek kan. Di saat itu ada kubikel, ada pintu lipat yang gede, terus nilainya gede. Dan di saat itu saya merasakan itu perjuangan memang Mas. Kita masih goncat lipok oleh galapan segitu gedenya. Terus memang di saat itu saya nggak terlalu nyelempeng, nggak tahu apa memberi kemudahan. Proyek itu dikasih, pokoknya minta uang dikasih. Tahu-tahu, kalau saya kok Oke. Mas. Sampai saya bilang gini, Nek, saya mari Pak, aku tuku mobil. Sama jatuh opo, jadi tadi katakan kendem Pak kayak gini. Makanya kan setelah saya beli Pajero itu, memang mulai dulu, ya, mobil kayak apapun sih tak pengen itu Pajero. Tapi sebenarnya bukan Pajero ini, Pajero yang lama itu aku, gitu. Wes aku mau pengen itu, aku duit setiap tuh Pajero. Udah, pengen yang lain-lain itu enggak. Begitu, wah cukup begitu. Tak belikan itu. Pak Sis milih, pilihan Pak Sis kan langsung wangel gitu. Ya jemput pokoknya ono tak suka. Dan dilarang bisa nyupil. Pak Sis, Siapa? kenapa beli mobil padahal tak bisa nyupir Pak? Begini Mas. Begini Mas, mungkin saya masih percaya sama kekuatan Allah Ta'ala ya. Karena saya orang muslim. Dan alhamdulillah sekarang saya nggak ngomong lebih istiqomah ya. Namanya manusia. Mungkin Allah punya rencana lain buat saya. Kenapa? Saya ini laki-laki ganteng dan gagah, ya kan? Tak ulangi lagi. Saya laki-laki ganteng dan gagah. Ya. Mungkin Allah berpikir ya, kalau Pak Sis ini bisa nyetir, mungkin akan nakal. Ganteng malah. Makanya saya dikasih nggak tahu, dikasih nggak nyetir. Tapi itu ya apa ya? Itu cerita aja. Tapi yang pasti saya trauma nyetir Mas. Trauma nyetir karena waktu itu Pak, waktu belajar saya nabrak rombong Pak, nggak ngomong-ngomong sampai di Kenjeran. Takut dimarahin saya kan? Saya latihan di Kenjeran, ini cerita. Lain waktu itu kita banyak proyek di Kenjeran waktu bikin itu tempat wisata itu. Saya masuk ke Kenjeran tanpa dipungut biaya Mas. Kalau pakai tulisan Batu Beling. Blung sudah. Orang bayar 20.000. Saya nggak pernah bayar. Bawa mobil sana sama sopir, belajar. Pulangnya sama orang inisial E ini, Pak, silakan Bapak bawa. Biar lanya. Oh iya Mas. Langsung tak starter, wes jalan kalem. Ada bakul mie rombong lewat. Tak tabrak 750 saya ganti rugi. 750 saya. Terus gak pegang sampai sekarang. Untungnya supir itu sudah resign ya sekarang. Dia bilang begini, Pak gimana Pak, tak ganti sudah, jangan main
main sesuatu yang keras, karena saya kalau zaman begitu saya bisa keras lagi karena saya tanggung jawab. Kalau ius untuk saya semua risiko tinggi. Sudah berapa Pak? Ya memang saya pakarnya meredam massa ya. 750 sudah, jangan disusui 800. Katanya si yang resign ini, wih sampai main orang lain sudah habis dibunuh Pak. Itu ya itu satu sisi kenapa saya lucu, saking ya? saya tuh percaya sama beliau. Terus katana ya wis tunjuk masa katana bener lumayan, tapi enggak lah kalau udah janjinya ini. Padahal Pak Sis kayak iki loh, maksudnya saya berikan yang apa Daihatsu sing enggak wah ya wis. Terus yang kedua memang beliau salah satu orang saya bisa ingin memberi hadiah yang terbaik ke karyawan saya. Apapun nanti saya ingin itu tadi ada memberi mobil sebenarnya bukan hadiah yang terbaik sebetulnya. Dia sudah bilang saya bertanggung umroh itu masuk hadiah yang terbaik. Kenapa? Minimal sepulang dari umroh itu ada sesuatu yang saya harapkan beliau juga berubah. Amin. Insyaallah. Mudah-mudahan. Sing biyen keras, mudah-mudahan setelah tahu karena aku lebih dewasa lagi. Ya mabrur berarti. Ya, Pak ngoten Pak Singgi. Berarti meskipun anak sing berangkat ke sana pulang nggak mabrur juga ada. Pak, ini bercanda ya. Tingkatan mabrur itu bisa contohkan rezeki nggak? Bisa ya, bisa dong. Ini cerita biar nggak terlalu tegang. Saya berangkat umroh itu bawa uang. Nggak ngerti ini rezeki bener buat saya. Ada orang dari umroh itu pulang nggak bawa uang banyak. Saya pulang dari umroh bawa uang 5 juta saya. Nggak percaya. Bapak ini nggak mungkin percaya. Anak kita namanya itu Pak B itu. Waktu saya umroh, saya ditransfer 5 juta. Tanya, saya nutupi selama ini. Pak ini rezeki buat sampean. Kaget saya waktu itu, saya sudah Pak. Sudah tuap saya. Sudah melaksanakan umroh bener-beneran. Kok ditransfer? Seingat saya sudah dikasih sangu. Mas Evi, dikasih sangu, Mas Evi ya. Ditransfer. Apa salah transfer? Tak telepon. Nggak tahu di sini jam berapa sudah. Pak Sis? Loh aku transfer bel. Disuruh apa? Nggak ngerti saya. Nah, ini masalahnya. Masalahnya kan saya punya hutang budi banyak. Punya hutang budi banyak sama Pak saya. Bapak Anto ini. Satu, saya tidak mengeluarkan uang pribadi saya sedikit pun itu. Tidak pernah saya. Semua uang yang beliau berikan sama saya tak manfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan saya umroh. Tanya Pak sama istri saya kalau kurang. Mbak, selama umroh sama mengeluarkan duit pribadi tidak pernah. Semua dari beliau. Ya nggak ngerti yang lain-lain. Pokoknya yang pasti dari umroh saya malah bawa uang ke sini. Seperti yang sudah berangkat kan mesti saya ikutkan ke tour yang insya Allah. Alhamdulillah nak. Baik. Sangu ya sangu. Ya sangu duit ya sangu real bareng Mama. Saya sangu real. Pulang saya masih ingat. Mungkin adinda kita yang mau berangkat itu dapat real dari saya. Beliau yang jemput saya ke Juanda. Pak, apa Mas? Ono reale enggak sentek Arab wenten Mas. Ini kayak ketularan. Alhamdulillah sekarang tanya beliau masih ada. Mungkin masih disimpan realnya. Mas Martu minta real sama saya tak kasih. Alhamdulillah nular beneran. Alhamdulillah. Jadi memang program umroh di Batu Beling memang saya wacanakan. Saya ingin memberi hadiah yang terbaik kepada orang-orang yang memang sudah berjasa. Batu Beling bisa seperti ini bukan karena saya, tapi karena beliau juga. Kalau ada beliau, mungkin saya bisa seperti ini. Ya, kemarin kita ngobrol Mas Evi ya. Ya, saya ingin nanti semua yang ada di Batu Beling saya pengen duduk di sini ngobrol. Supaya apa? Ya minimal seperti mimpi saya kemarin Mas Devi ya. Saya ingin ke perusahaan ini yang benar-benar ya mulai ke arah kita nyari berkah. Kita mau belajar perusahaan syariah yang nggak tahu lah. Pokoknya saya ingin benar-benar mulai menjadikan Batu Beling perusahaan yang arah jelas. Dan nanti tugasnya kasih saya termasuk yang nanti yang setia bimbing anak-anak yang apa
sing sholat sih. Iya. Terus mungkin Lagi masih yang menarik. apa ini Wis ada berapa menit, Mas? apa kelamaan Mas. kepanjangan tah? Masih lagi, lanjut lagi. Mas. Ada lagi yang mungkin yang selama ini saya perhatikan ya Pak ya. Masalah riba. Alhamdulillah ya. Gimana? Riba gimana, Mas? Saya punya pengalaman di Batu Beling yang mungkin harus saya bagi sama teman-teman semua. Harus saya bagi karena apa? Kalau ya. biar iya, biar kalau kita nggak bagi, nanti teman-teman nggak akan ada yang tersentuh. Kita tersentuh itu berkat cerita orang lain. Misalkan saya, Pak Sis, aku begini. Saya mencoba untuk yang Bapak lakukan di rumah. Dan alhamdulillah sekarang saya merasakan. Dan sekarang saya akan membagi pengalaman saya untuk hijrah ke meninggalkan hal-hal yang riba itu. Saya dulu punya kendaraan itu masih berhutang, gak tenang saya, gak tenang. Terus kenal beliau ini bilang, Pak, terus apa adanya dulu lah dipakai begini. Oh iya Pak, ternyata betul. Setelah kendaraan jelek itu saya tenang Mas, saya tenang, gak mikir utang, gak mikir apa, tenang saya. Dan alhamdulillah lagi saya bisa nyelengin. Orang kalau tenang itu gak doyan makan ternyata Pak. Orang kalau tenang banyak uang itu gak doyan makan, gak doyan jajan, pasti itu. Saya mengalaminya sendiri Mas. Saya ini orangnya gak pati mikir. Saya gak kaya, cuman tenang namanya. Saya gak seneng jajan. Karena apa? Tenang aku. Coba kalau orang susah lapar terus, pasti itu Pak. Giling-giling ya. Kalau orang stres itu pasti lapar terus. Ini kembali lagi ke riba ya kan, kayak utang bank, uang yang mengandung barang nggak baik, misalkan cicilan motor, mobil dan lain-lain, itu nggak baik. Kenapa nggak baiknya? Satu, tadi bikin nggak tenang. Nomor dua, memang agama itu benar-benar melarang. Saya nggak mau ngomong hadis, takut salah saya kan. Contohnya saya itu di manajer produksi itu lama, di shift manajer lapangan itu lama, ini HRD lama saya Pak, tapi motor saya jelek terus. Tapi saya nggak malu karena tenang itu tadi. Setelah saya beli kendaraan agak bagus sedikit, Bapak ini mungkin curiga sama saya, itu kan di Bapak sis duit ini beneran. Tapi saya langsung telepon, Pak, saya takut kan, saya beli motor cash Pak, alhamdulillah, mau tak kirim transfer, gak takut saya, takut dikirain pamer, riaknya tuh kumat Pak Sis. Saya sampai sekarang Pak tak simpen bukti transfer saya 30 juta lebih itu. Iya, kurang 30.000 saya nggak mau bayar Pak. Karena apa? Takut dikirim jam 5 ke atas. Wes Kak, 30.000 tak transfer sih, tak kayak cash setelah di rumahku. Aku takut kemalaman karena saya mau kerja Seninnya gitu. Terus kembali lagi ke yang tadi, untuk hal yang riba tadi, memang Mas, pandangan orang itu lain sama kita Pak. Saya banyak kok teman-teman yang utang-utang di bank itu sama yang cash, lain pandangan orang itu. Contohnya saya sama kakak saya, sama-sama punya motor. Kakak saya ini motor belum lunas, belum bisa beli apa-apa maksud saya. Saya sudah bisa beli apa-apa, karena apa? Gak punya tanggungan. Mendingan Bapak bener, lebih baik nyelengi dari awal. Makanya saya berharap teman-teman, adik-adik saya di produksi maupun di kantor jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang bawa seperti itu. Lebih baik kita sederhana saja lah. Saya berapa tahun Pak pakai motor butut itu Pak? Lama Pak, lama. Tapi siapa sangka Mas, kalau saya survei ke lapangan, pasti saya ditanya begini, Pak, mobilnya diparkir mana? Itu gak sepindah-pindah bolak-balik itu. Saya tidak punya mobil Pak, naik motor Pak Sis. Iya, saya pernah Pak ya. Orang kasihan, Pak yang itu Pak, yang di sana itu, Pak Sis, saya kan naik motor. Ini Pak buat beli bensin. Oh tidak Pak, tidak, nggak perlu seperti itu. Saya nggak mau saya Mas. Dikasih uang saya 350.000.
disuruh beli bensin. Ya Allah, saya tolak itu uangnya. Pak itu Pak. Soalnya orang mengira saya ini ya kembali ke tadi ganteng, gagah, mana ke cari mobil. Padahal tidak. Saya nggak malu Mas. Saya nggak malu. Mungkin kembali ke yang riba tadi. Kita diberi ketenangan. Ketenangan betul. Ketenangan. Uang itu duit tanggungan jatuh tempo itu juga Gak tenang. saya sudah merasakan. Wah, jatuh tempo. Jadi mungkin salah satu berkahnya dari kita terhindar dari riba seperti itu. Oke, Pak. Kita dimudahkan. Dimudahkan. Apa pikiran wis gak ono apa-apa mana? Kita kadang-kadang apa ya, Mbak, gengsi dengan apa Mas ngerti kok Mas? Gaya. Iya, kita nggak bergaya loh. Aduh, enggak numpak sepeda motor gak anu. Kemarin ada pasti sing ngono iku. Waduh. Kadang-kadang orang kan seperti itu. Padahal itu kalau lihat itu sugih teman Mas. Masih tanggung cicilan. Ya kan sugih temenan. Nek soleh memang sugih temenan itu. Mungkin orang itu macak ya Mas ya. Berai. Ada berai kendaraan, motor atau mobil, ada berai rumah, ada berai tanah. Mungkin kita termasuk berai yang berbau riba Pak. Saya nggak mau. Belum. Tapi gini. Saya nggak mau itu. Nek durung wayahe, yo gak pantes. Pantes. Kadang kan buih sampai dibuilani koyo ngono Iya. hilang. Hilang. Memang loh. Kalau kita sepeda motor apa sih buat ya buat ini cukup seperti itu. Nek memang rezeki udah tambah pasti bisa membeli yang lebih baik. Nah, contohnya beliau dulu nggak sing Beat, saya kisah nggak NMAX dulu mana. Insya Allah kalau memang beliau anu ya mungkin mobil bisa. Amin. Semua kan tinggal kita mencikapi itu. Aku senang lihat didongakno beliau ini. Biasanya manjur. Soalnya kemarin datang ke rumah, Pak ini mobil Pak di sini Pak ya. Ini pagar. Beliau bilang begitu sama saya. Hari raya doh Pak. Mudah-mudahan. Ya alhamdulillah batu berikan yang masih Kalem-kalem. umurnya kan masih ya 5-6 tahun enggak salah. Saya berharap. Ya mulai sisinya 5-6 tahunan. Mudah-mudahan di 5-6 tahun ini kita bisa membuat apa ya batu bering semakin bukan hanya saya yang menikmati, bukan hanya Pak Sis yang menikmati, Mas Ebi, Mas Umar, harapannya semua bisa menikmati keberkahan batu bering. Asal syaratnya satu tadi. Oh Mas yang mana di anu kemarin? Sholat iya, perbaiki diri. Caranya gimana? Mulai kita itu dikasih Allah yang luar biasa. Lah kita apa Al-Kausar kemarin Mas? Yang pertama Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kausar. Apa artinya? Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Loh, nikmatnya. Kita sebenarnya kasih nikmat yang banyak. Sehat. Ya loh. Kemudian disoleh maem dengan mudah, mencari rezeki dengan mudah. Terus ayat keduanya Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Oh iya toh, kan sholat yang harus kita benahi. Allahu Akbar dan kaki itu yang harus kita terapkan benar-benar supaya apa? Kemudahan kita dapat. Saya mungkin biar ya ngono waktu cek zaman jahiliyah sholat itu kok sih untuk saya ya akhirnya kesusahan yang kita dapat. Sholat karena Tuhanmu ya dan berkorbanlah sedekah kan salah satu cara berbisnis. Kalau di saya pribadi ya Aziz dan yang lain, cara berbisnis kita dengan Allah lewat sedekah. Kita sedekah. Ceritakan di yang kemarin saya ketahui Mas, 500.000 Mas. Dijadi berapa Mas kemarin? 550 juta. Loh itu. Terus yang terakhir Mas? Inna syani'aka huwal abtar. Nah, apa itu? Sungguh orang-orang yang membencimu ialah yang terputus dari rahmat Allah. Loh iya toh. Nah, kita nggak mau ya keputus temenan.
Mangga nih ya Mas kameramen, Mbak Sopo iki lah, sama yang lain mungkin dengan pemirsa Ngobus yang lain yang apa kita obrolkan sore ini, mudah-mudahan itu tadi ada manfaat. Nikmat sudah Allah berikan kepada kita. Mau tahu sholat sama berkorban, meskipun masih banyak lagi, tapi kalau kita mau belajar untuk berbuat baik dari itu dulu. Kenapa? Itu ada kaitannya dengan diri kita, supaya kita lebih bisa mendapatkan murkanya Allah tadi itu. Nggak susah uripe. Mungkin itu, Pak Sis ada sesuatu yang mau sampaikan sebelum kita closing? Sudah, saya rasa itu aja. Pak Sis mungkin ada pesan-pesan Pak Sis untuk sahabat Ngobus Pak Sis. Baik. Yang mungkin masih cari-cari kerja Pak Sis. Masih belum mendapatkan pekerjaan, masih karirnya. Ada saran-saran khusus nih dari Pak Sis nih. Baik. Senior di Batu Beling. Siap. Monggo Pak Sis. Oke. Buat sahabat Ngobus yang barangkali lihat acara ini, bagi yang belum mendapat pekerjaan, kita ini kalau mencari pekerjaan ibaratkan kita itu sedang berburu, ya kan? Kita berburu gak usah, hewannya gak usah besar-besar. Contohnya belalang saja. Waktu itu misalkan kita berburu, kita dapat satu belalang di tangan. Satu belalang dilihat warnanya tidak cantik, tidak terlalu gemuk, juga tidak terlalu spesial. Tiba-tiba ada 2 belalang atau 3 belalang muncul di depan mata. Mikir pastikan kita antara dilepas dan menangkap yang 3 belalang tadi. Akhirnya kita ini ngelepas belalang ini, menangkap 3 belalang, nggak kena, kita zong, nggak dapat apa-apa. Intinya dari cerita tadi, kalau selama kita masih ada kesempatan, kita ambil kesempatan itu sekecil apapun, karena belum tentu iming-iming di luar itu lebih bagus dari yang sudah kita dapat. Saya rasa itu motivasi saya bisa buat rumus untuk mencari pekerjaan. Cintailah pekerjaan apapun itu, yang penting halal, itu aja. Saya rasa itu Pak Evi. Oke, berarti sesuatu yang baik ya, sesuatu itu akan sudah ada di depan mata kita. Ayo kita ambil, jangan maksimalkan, pilihan, jangan banyak pilihan. Yang paling utama bagi kita. Kalau kita udah udah cocok, ambil, jangan pilih-pilih justru tadi. Betul Pak, gak dapat apa-apa. Terima kasih. Demikian sahabat Ngobus, bahwa sore ini apa yang kita obrolkan mudah-mudahan ada bermanfaat buat sobat Ngobus semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.